Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah blok KP6A tentang manajemen kebidanan dan kesehatan. Baik, Ananda semua, pada kesempatan ini kita masuk kepada pertemuan ke-16 dari kuliah pengantar dengan mengambil topik partnership dalam pelayanan asuhan kebidanan dan promosi konsep fisiologis dalam siklus hidup perempuan. Nah, semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda semua mahasiswa kebidanan yang saya hormati dan saya cintai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya bisa kita lihat di sini secara umum tujuannya agar Ananda semua, ya, anak-anakku bidan mengetahui tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 320 tahun 2020 terkait dengan partnership bidan, yaitu dalam standar profesi bidan. Sedangkan tujuan khususnya, bidan bisa menjelaskan tentang partnership bidan dengan perempuan. Ya. Kemudian tujuan yang kedua secara khusus mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana kegiatan promosi konsep fisiologis dalam siklus hidup perempuan, keluarga, dan masyarakat. Baik, Ananda semua, dalam perkuliahan ini Ibu harapkan Ananda semua dapat memperhatikannya karena ini kuliah pengantar, waktu kita hanya satu kali pertemuan ya, 1 jam ini. Jadi diharapkan Ananda semua bisa memperhatikannya. Dan nanti untuk evaluasi dari pertemuan kita, Ibu akan memberikan kuis. Jadi di sini nanti bisa disiapkan juga ya untuk aplikasinya di Chrome yaitu Mentimeter. Oke, baik. Kita mulai ya. Di dalam partnership bidan ini kita udah ada regulasinya, itu standar profesi bidan, yakni Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 garing 320 garing 2020, yaitu standar profesi bidan. Udah ada standar dari profesi kita kebidanan ini ya. Jadi Ananda bisa melihat salah satunya di dalam standar profesi bidan ini yang akan kita bahas pada saat ini yaitu partnership bidan dan perempuan. Secara garis besar, standar profesi bidan itu merupakan body knowledge ya dari bidan itu sendiri. Dan di dalam standar profesi bidan PMK 320 ini juga dicantumkan bagaimana falsafah dan paradigma kebidanan. Dan juga ada partnership bidan dan perempuan. Kenapa kita berpartnership ya? Nah, jadi kita itu bekerja sama ya dengan perempuan dan bidan itu juga perempuan. Mari kita lihat bersama ya, Ananda semua pengertian dari partnership ya. Partnership itu adalah suatu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang sepakat untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa bidan ini melakukan kerjasama dengan ya ini suami istri, pasangan yang baru melahirkan bayi idamannya, ini atas bantuan dari bidan. Ya, jadi bidan merasa bangga
merasa bahagia setelah melakukan kerjasama membantu ibu melahirkan anaknya dan anaknya dalam keadaan sehat sehingga ayah dan ibunya merasa senang dan bahagia. Nah, ini ya hubungan kerjasama inilah yang dikatakan dengan partnership. Kita sebagai bidan, seorang perempuan itu juga ada di dalam regulasi kita ya, undang-undang kebidanan. Ya, kenapa perempuan? Ya, karena bidan itu ya perempuan yang mengerti dengan masalah perempuan, perempuan itu sendiri, ya. Nah, di dalam PMK 320 tahun 2020 beberapa istilah yang akan kita temui terkait dengan partnership kebidanan ini ya. Partnership bidan dengan perempuan ya. Mungkin selama ini hampir disamakan saja ya antara pelayanan kebidanan, praktek kebidanan, asuhan kebidanan dan kebidanan itu sendiri. Tetapi sebetulnya itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat ya ibu-ibu ya. Oh ya, Nanda semua, maaf ya, karena ini biasa dengan ibu-ibu. Ya, di dalam PMK 320 tahun 2020, pelayanan kebidanan itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Artinya apa? Pelayanan kebidanan ini memang diberikan oleh bidan, ya, dan ini merupakan pelayanan profesional, artinya pelayanan diberikan itu punya ilmu, ya kita punya ilmu, punya kompetensi, dan punya sikap. Dan itu didapatkan melalui pendidikan. Dan pelayanan diberikan itu merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Kita diakui bidan melaksanakan praktek mandiri ya, sehingga tugasnya sebagai tugas mandiri. Nah, bidan juga bisa melakukan kolaborasi ya dengan tenaga kesehatan lainnya tergantung kepada masalah yang dihadapi ya. Ini bisa dilakukan mungkin di fasilitas pelayanan kesehatan yang di sana mungkin bervariasi tenaga kesehatannya. Dan bidan juga melakukan rujukan untuk kasus-kasus yang bukan merupakan kompetensi dari bidan tersebut akan melakukan rujukan apakah ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Itu pelayanan kebidanan. Kemudian praktek kebidanan. Nah, ini berbeda lagi dengan pelayanan kebidanan. Kalau praktek kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Ya, nah, jadi kegiatan pemberian pelayanan inilah yang dikatakan praktek kebidanan. Nanti semuanya akan beririsan, ya. Ada istilah asuhan kebidanan di sini ya. Kita lihat apa itu asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan itu merupakan rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan bidan sesuai kewenangan dan lingkup praktek berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Artinya, asuhan kebidanan itu merupakan suatu proses, suatu rangkaian kegiatan. Ada standar-standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan oleh bidan dalam memberikan pelayanan, ya tindakan kepada pasien atau kliennya, dan dia mempunyai otonomi penuh ya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dia nggak bisa diintervensi oleh keluarga pasien, tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak lain. Ya, contohnya apa? Ya, misalnya dalam persalinan. Persalinan, bidan mempunyai otonomi untuk melakukan episiotomi. Misalnya dilihatnya, kepalanya nggak maju, pembukaan udah lengkap. Ya, nah ini kemungkinan kalau nggak dilakukan episiotomi, nanti anak lama di jalan lahir bisa terjadi aspeksia. Itu adalah otonomi dari bidan untuk melakukan episiotomi. Jadi ini nggak bisa diintervensi oleh keluarga. Oh nggak bisa Bu Bidan, ini nanti sakit, ya digunting jalan lahirnya, jangan. Enggak.
kita punya otonomi. Dan itu kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita terhadap tindakan yang kita ambil. Kemudian kebidanan. Nah, kebidanan itu sendiri di dalam regulasi ini dinyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan, ya. Jadi kepada perempuan itu lingkupnya sangat luas, ya. Jadi bisa selama masa sebelum hamil, ya kapan itu, ya. Pada waktu remaja bisa, ya. Pada anak sekolah bisa, ya. Nah, kemudian masa kehamilan, ya itu jelas, ya masa kehamilan. Kemudian persalinan, kita memberikan asuhan persalinan kepada ibu yang bersalin, ya dalam tanda kutip itu persalinan ya normal, ya. Kemudian pasca persalinan, setelah melahirkan, bidan juga memberikan pelayanan kebidanan, ya, masa nifas, masa bayi baru lahir, masa bayi, balita, dan anak prasekolah. Termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, ya, dan keluarga berencana. Ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan ini sudah ada regulasi yang mengaturnya. Di dalam standar profesi bidan itu sudah ada. Ya, kapan kita bisa melakukan, ya, kapan kita hanya boleh ya melakukan kalau ada pelimpahan wewenang kalau kita berada di dalam suatu institusi pelayanan kesehatan, ya. Kalau di praktek mandiri itu jelas yang mana yang merupakan tugas dan wewenang kita, itu yang boleh kita kerjakan. Tetapi di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada tenaga kesehatan lainnya, kita tidak punya wewenang tapi bisa melakukan apabila ada pelimpahan wewenang. Itu kebidanan ya, Ananda semua. Sesuai dengan judul, maka kita sebagai bidan melakukan partnership dengan perempuan. Karena bidan juga perempuan. Dan kita harapkan perempuan itu dalam siklus hidup perempuan bisa dilihat di sini ya, mulai dari bayi sampai lansia. Siklus hidup ini bisa dijalani oleh perempuan secara fisiologis. Bagaimana caranya? Ya kita berikan asuhan yang sesuai dengan standar. Nah, proses alamiah yang dialami oleh perempuan dari dia mulai bayi sampai dia lansia, ini kita pertahankan keadaan fisiologis. Tetapi kalau seandainya dalam siklus hidup perempuan tersebut ada hal-hal yang mengarah ke keadaan yang tidak fisiologis atau patologis, nah ini kita perlu merujuk atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang punya kompetensi dengan keadaan tersebut, ya. Nah, di sini apabila kita lihat bagaimana partnership bidan dan perempuan jelas, ya. Kita bidan melayani kasus-kasus yang fisiologis, baik selama hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, prasekolah, anak sekolah, anak remaja, pasangan usia subur, menopause, dan lansia. Ini kita layani dengan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Ya, artinya pelayanan diberikan itu sesuai dengan ilmu, punya keterampilan, dan punya sikap yang baik, ya, pelayanan yang profesional. Apa yang diharapkan? Output yang diharapkan dari pelayanan kebidanan yang berkualitas ini nantinya dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau sumber daya manusia sudah berkualitas, otomatis keluarganya sehat, masyarakatnya sehat, akhirnya berdampak kepada negara kita, ya negara kita akan menjadi kuat. Itu harapannya, ya. Nah, tadi kita bicara bahwa bidan sebagai partnership perempuan, bagaimana bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas, ya untuk hal yang fisiologis, kita berikan pelayanan yang fisiologis sesuai batas kewenangan. Nah, untuk ibu hamil, nah, ada standar pelayanan kebidanan yang kita berikan kepada ibu hamil, ya. Ibu hamil diukur, ya, ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, ya. Kemudian diukur tekanan darahnya.
Nah, kemudian ibu hamil diperiksa status gizinya dengan mengukur lingkar lengan atas ibu hamil. Kemudian kalau seandainya sudah masuk trimester 2, ya, ditentukan bagian apa yang terbawah dari janin, ya. Nah, itu menentukan presentasi janin dan menghitung denyut jantung janin, ya. Kemudian bidan juga di dalam standar pelayanan antenatal care juga melakukan screening status imunisasi TT. Kalau seandainya pada waktu screening status imunisasi TT-nya belum lengkap, nah bidan memberikan imunisasi pada ibu hamil tersebut, yaitu imunisasi TT. Kemudian pemberian tablet besi, ya. Dulu 90 tablet selama hamil, tetapi pada saat sekarang ini setiap hari ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah, ya, karena ibu hamil di Indonesia, negara kita masih negara berkembang, ya. Jadi cenderung untuk terjadi anemia pada ibu hamil, ya. Karena rata-rata ibu hamil di Indonesia itu bekerja. Nah, jadi harapannya dengan pemberian tablet besi atau tablet tambah darah setiap hari kepada ibu hamil, tidak lagi ada ibu hamil yang anemia, ya. Kemudian ibu hamil juga dilakukan pemeriksaan laboratorium baik secara sederhana maupun untuk pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak, ya, triple eliminasi untuk penyakit HIV, sifilis, dan penyakit hepatitis B. Nah, untuk daerah-daerah endemis, untuk penyakit TBC dan malaria, itu dilakukan pemeriksaan labor, malaria dan TBC. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan pada ibu hamil, kalau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak normal, maka perlu dilakukan tata laksana kasus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ibu hamil tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya dan harus dilakukan oleh bidan, yaitu temu wicara atau konseling. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Kadang-kadang ibu hamil itu tidak tahu. Jadi kitalah sebagai bidan yang akan memberikan konseling, edukasi, informasi, ya. Nah, bagaimana tentang perawatan kehamilannya, bagaimana tanda-tanda nanti melahirkan, apa yang harus dipersiapkan, ya. Kemudian juga persiapan untuk KB pasca salin setelah melahirkan. Nah, ibunya nanti bisa meminta kepada ibu bidan yang menolong persalinan, Bu, saya pasang KB IUD setelah melahirkan ya, Bu. Nah, ini bisa langsung dilayani oleh ibu bidannya, ya. Itu yang standar pelayanan pada ibu hamil atau dikenal dengan antenatal care, ya. Nah, kemudian asuhan persalinan normal. Ini tugas kita, ya, memberikan asuhan persalinan normal yang dikenal dengan 60 langkah. Nah, langkah-langkah step-step tersebut harus dilakukan oleh bidan, ya. Bagaimana dengan kasus yang patologis? Nah, itu bukan wewenang kita. Kalau ada keadaan yang patologis atau komplikasi, kita rujuk, ya. Nah, setelah ibu melahirkan, juga ada pelayanan pasca persalinan, itu ada 4 kunjungan ibu nifas, 3 kunjungan neonatus, ya. Dalam rentang waktu ada 6 sampai 48 jam setelah persalinan, itu untuk kunjungan pertama, ya, pada ibu nifasnya, dan juga kunjungan pertama untuk neonatus. Kemudian pada hari ketiga sampai 7 hari setelah persalinan, itu dilakukan kunjungan kedua pada ibu nifas dan kunjungan kedua pada neonatus. Begitu juga pada kunjungan ketiga sama, ya, untuk neonatus dan ibu nifasnya, yaitu pada hari ke-8 dan hari ke-28 hari. Karena ibu nifas lebih lama waktunya dibandingkan neonatal, ya, maka kunjungan ibu nifasnya sampai 29 sampai 42 hari, itu kunjungan yang keempat. Masing-masing kunjungan itu berbeda pelayanannya yang diberikan kepada ibu dan neonatusnya, ya. Dan sesuai juga dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa muncul pada waktu tersebut. Kemudian pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah. Ini juga kita berpartnership, ya, memberikan pelayanan
ya. Bagaimana ibu supaya bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya sampai umur 6 bulan. Kemudian setelah umur 6 bulan, bayi diberikan makanan pendamping ASI dan ASI tetap sampai umur 2 tahun, ya. Kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi ya sampai umur 1 tahun dan dilanjutkan dengan boosternya pada umur 18 bulan untuk DPT dan umur 24 bulan untuk campak ya. Kemudian juga pemberian vitamin A kalau pada bayi umur di atas 6 bulan itu berwarna biru. Kemudian untuk anak balita pemberian vitamin A-nya berwarna merah 2 kali setahun ya pada bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian bidan juga melakukan SDI-DTK, stimulasi deteksi inisiasi intervensi tumbuh kembang, ya. Nah, jadi ini dilakukan kalau seandainya pada waktu dilakukan deteksi dini tumbuh kembang ini ada penyimpangan atau ada keraguan, nah perlu dilakukan stimulasi ya. Kalau ada penyimpangan maka perlu adanya rujukan ya. Kemudian untuk yang anak sakit itu juga ada namanya manajemen terpadu balita sakit. Kita memberikan pelayanan sesuai dengan standar MTBS ya. Nah, kemudian untuk kasus-kasus yang misalnya merupakan komplikasi atau masalah pada bayi, anak balita, dan prasekolah, maka kita bidan melakukan rujukan. Itu pelayanan kesehatan pada bayi, anak balita, dan prasekolah. Kemudian kita lanjut pada anak usia sekolah dan remaja. Nah, untuk anak usia sekolah dan remaja, kita memberikan pelayanan yaitu untuk SD istilahnya UKS dan untuk SMP dan SMA istilahnya PKPR ya. Pelayanan kesehatan peduli remaja ya. Jadi pada UKS apa pelayanan kesehatan yang kita berikan sebagai bidan kepada anak di SD ya? Bisa memberikan pendidikan kesehatan, bisa memberikan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan secara berkala pada anak sekolah dasar ya, pemeriksaan gigi mulut, tinggi badan, berat badan untuk melihat status gizinya ya. Kemudian pemeriksaan kuku, kebersihan personal hygiene-nya ya. Kemudian juga dalam UKS ini kita melakukan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, untuk PKPR pada tingkat SMP dan SMA, bidan bisa memberikan pelayanan konseling, pelayanan klinis medis, pelayanan rujukan jika pada waktu melakukan pelayanan di sekolah ada hal-hal yang perlu dirujuk ke puskesmas. Nah, kita berikan rujukan ya. Kemudian pelayanan KIE kesehatan remaja, kemudian kita libatkan partisipasi remaja untuk bisa memeriksa kawan-kawannya, kesehatan kawan-kawannya atau mengedukasi kawan-kawannya ya. Kemudian juga dalam PKPR ini kita memberikan keterampilan sosial kepada remaja. Nah, kita bidan juga mempunyai fungsi perencanaan keluarga. Bidan merupakan salah satu tim pendamping keluarga. Jadi di sini bidan sebagai koordinator pendamping keluarga dengan melibatkan kader kesehatan dan juga PKK ya. Maka kita sebagai bidan mempunyai fungsi perencanaan keluarga. Gimana perencanaan keluarganya? Yang pertama perencanaan kehamilan. Kalau seandainya keluarga tersebut sudah ada, maka kita sampaikan bahwa kehamilan itu harus direncanakan. Sehingga pada waktu menjalani proses kehamilan itu tidak bermasalah, tidak ditemukan masalah. Itu harapannya. Ibu hamilnya sehat, kemudian janinnya juga sehat. Jadi kehamilan itu harus direncanakan. Kemudian perencanaan keluarga berencana, ya. Pasangan usia subur diberikan edukasi bahwa kesehatan reproduksi perempuan harus dijaga. Atur jarak kehamilan, ya, atur berapa jumlah anak, ya, rencanakan semua dan rencanakan apa metode kontrasepsi untuk mengatur tersebut.
ya. Kemudian dalam perencanaan keluarga juga kita bidan mempersiapkan remaja menjadi calon orang tua atau calon pengantin. Nah, di sini kita bidan memberikan edukasi kepada keluarga. Kalau ingin masuk pada tahap calon pengantin, jaga kesehatan, periksakan kesehatan, sehingga pada waktu sudah terjadi pernikahan, betul-betul dia dalam keadaan pasangan itu sehat, sehingga waktu hamilnya tidak ada masalah. Ya, jadi diperhatikan bibit, bobot, bebek itu istilahnya. Ya. Kemudian di dalam siklus hidup perempuan itu ada lansia, masa menopause, kemudian lansia. Nah, pada saat lansia, bidan juga memberikan pelayanan kesehatan. Ya, ada posyandu lansia sekarang ya, Ananda semua. Mungkin Ananda bisa melihat di tempatnya tinggal, ya, atau ada yang di daerah itu ya, ada posyandu lansia. Apa tugas kita sebagai bidan? Bidan partnership dengan perempuan, ya. Kita lakukan pemeriksaan aktivitas sehari-hari dari lansia tersebut. Bagaimana makannya, ya, bagaimana personal hygiene-nya, kebiasaan hidup sehari-harinya. Kita lakukan pemeriksaan. Ada format khusus yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan itu kita lakukan pengkajian ya, Ananda. Kemudian pemeriksaan status mental. Nah, lansia merupakan usia yang rawan ya untuk terjadinya masalah-masalah mental emosional. Ya, kadang-kadang kembali kepada masa anak-anaknya. Nah, di sini kita juga melakukan pemeriksaan status mental. Juga sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ada format untuk pengkajian status mental dari lansia tersebut. Nah, kemudian juga pemeriksaan status gizi melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Ini diperiksa pada waktu lansia memeriksakan kesehatan ke posyandu lansia. Jadi, Ananda nanti juga akan melaksanakan ini pada kegiatan posyandu. Ya, jadi itu ada partnership dari bidan dengan perempuan yang telah memasuki usia senja. Kemudian di dalam pelaksanaan posyandu lansia juga ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan labor ya. Karena cenderung ya usia lansia ini untuk menderita penyakit degeneratif ya. Nah, jadi lakukanlah screening setiap bulan. Bidan melakukan pemeriksaan. Nah, kalau seandainya ditemukan hipertensi pada lansia, itu perlu diobati dan dilakukan pemantauan secara berkala. Sehingga lansia dalam usia senjanya itu berada dalam keadaan sehat. Nah, itulah sedikit kuliah pengantar kita terhadap materi partnership perempuan dengan bidan dalam asuhan kebidanan dan promosi untuk menghadapi siklus perempuan tetap dalam keadaan fisiologis. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, ya, sekarang Ibu bisa melakukan evaluasi ya, seperti yang sudah kita sepakati pada awal pertemuan. Ya, silakan Ananda bisa buka laptop atau HP-nya, ya, klik www.menti.com. Ya, Ibu akan mengirimkan passcode-nya. Nah, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis tadi. Baik, Ananda semua, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kuliah pengantar yang sebentar ini ya bisa menjadi gambaran bagi Ananda untuk materi terkait dengan manajemen kesehatan dan kebidanan. Dan Ananda bisa untuk mendownload ya PMK 320 2020 dan menambah wawasannya mengenai partnership bidan ini melalui
kepustakaan lain yang sudah diberikan dalam buku panduan. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.